Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, pada semester 2 kali ini kita akan banyak belajar dan melanjutkan kembali, walaupun memang proses PJJ masih akan kita lanjutkan untuk semester 2. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan imun tubuh kalian agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Harapannya setelah kalian mempelajari tentang materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian kebijakan moneter, menyebutkan tujuan kebijakan moneter, serta menyebutkan instrumen kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Semua barang atau semua benda di dalam pengertian ekonomi harus diatur atau harus ada regulatornya. Kenapa? Apabila jumlahnya terlalu sedikit juga akan menimbulkan masalah, dan apabila jumlahnya terlalu banyak pun juga akan menimbulkan permasalahan. Termasuk di dalamnya adalah alat pembayaran atau uang. Nah, regulator yang mengatur tentang banyak sedikitnya uang yang beredar di sebuah wilayah negara adalah Bank Sentral, atau kalau Indonesia disebut sebagai Bank Indonesia. Nah, kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia di Indonesia itulah yang disebut sebagai kebijakan moneter. Oleh karena itu, pengertian dari kebijakan moneter adalah Bank Sentral atau pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, mengendalikan dalam hal ini bisa menambah jumlah uang beredar ataupun bisa mengurangi jumlah uang beredar. Tujuan dari dilaksanakan sebuah kebijakan moneter, tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi di sebuah negara. Kemudian setelah kondisi stabilitas ekonomi terjadi, maka diharapkan juga untuk menjaga stabilitas harga barang maupun jasa. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta memperbaiki posisi neraca perdagangan maupun neraca pembayaran dengan negara lain. Karena tentu di dalam kehidupan ekonomi terbuka seperti saat ini, kita juga akan tergantung dengan terjadinya transaksi ekspor, impor maupun transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan negara lain. Adapun alat atau instrumen dari sebuah kebijakan moneter terdiri dari beberapa instrumen. Di antaranya adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah sebuah kebijakan di mana Bank Sentral atau Bank Indonesia membeli ataupun menjual surat-surat berharga. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara politik diskonto. Politik diskonto adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Kemudian ada kebijakan cadangan kas. Nah, kebijakan cadangan kas di sini adalah bagaimana sebuah perbankan atau sebuah lembaga keuangan diatur oleh Bank Sentral untuk menyimpan, mencadangkan uang kasnya yang ada di sebuah bank sehingga akan menentukan nilai cadangan. Kemudian di situ ada juga kebijakan tentang cadangan minimum, yaitu bank umum hanya boleh mengedarkan dalam perbandingan tertentu sehingga harus ada persentase uang kas yang ada di bank tadi yang harus disimpan oleh bank yang tidak boleh diedarkan. Kemudian ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif itu adalah meminimalkan atau kebijakan dalam rangka pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah. Nah, pinjaman ini bisa diketatkan, bisa juga dilonggarkan.
Kemudian ada kebijakan devaluasi dan revaluasi. Kebijakan menaikkan atau menurunkan nilai tukar mata uang rupiah atau mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kalau mendevaluasi berarti harga barang dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing. Sedangkan revaluasi adalah kebijakan bank sentral menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian ada juga sebuah kebijakan sunering. Nah, kebijakan sunering ini adalah memotong nilai mata uang dalam negeri. Kebijakan ini pernah dilakukan pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950, memotong uang sebesar 50%. Kemudian ada juga instrumen atau kebijakan dengan mencetak uang baru dan menarik uang lama. Mencetak uang baru bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif kebijakan pemerintah. Namun tentunya dalam mencetak juga tidak sembarangan, artinya tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah instrumen dorongan moral, yaitu himbauan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku-pelaku ekonomi. Nah, secara umum dari instrumen-instrumen tadi kita bisa kelompokkan menjadi dua jenis kebijakan moneter, yaitu politik uang ketat atau tight money policy, yaitu apabila kebijakan tadi atau politik tadi bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan politik uang longgar atau easy money policy dengan tujuan untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang beredar. Nah, demikian pada video pembelajaran kali ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pahami di dalam buku paket yang sudah Anda miliki. Demikian video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan kalian bisa paham dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.